Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Iya, semua orang menjawab. 4 sayap di punggung Long Hao Shen perlahan menyebar, dan semua orang melepaskan sayap mereka, mengatur formasi yang dia instruksikan. Cahaya oranye bersinar di lengan kirinya, sekali lagi mengangkat Divine Snail Shield of Sun and Light. Di tangan kanannya muncul Arya dari Dewi Cahaya. Ini adalah peralatan paling kuat yang pernah dimiliki Long Hao Shen. Sebuah cincin emas cahaya cepat keluar dari tubuh Long Hao Shen ini. Itu adalah Fight Halo, disertai dengan Guardian's Favor, Angel's Blessing, Toughness Halo, menyelimuti seluruh kelompok. Arya Dewi Cahaya terangkat tinggi di atas kepalanya, mulai mengeluarkan panas putih. Matanya yang jernih bersinar dengan aura suci. Dari Arya Dewi Cahaya, panas putih keluar dengan cepat. Mengepakkan sayap di punggungnya dengan paksa, Long Hao Shen tiba-tiba naik ke udara, menyebarkannya ke udara. Ini bukan api, tapi kekuatan suci, terbentuk di sekelilingnya. Melepaskannya seperti gelombang api dengan cara ini, bahkan jika itu melalui penggunaan pedang yang saleh seperti Arya dari Dewi Cahaya, itu pasti akan memakan banyak korban pada energi spiritual Long Hao Shen. Tapi hasilnya seperti yang diharapkan. Dengan kekuatan sucinya menyebar sedemikian rupa, semua kabut beracun dalam jarak 100 meter menghilang. Pergi! Long Hao Shen berteriak keras, bahwa yang lain tidak berani mengabaikannya. Mengikutinya dengan cermat, sambil mempertahankan formasi, sayap spiritual mereka melayang di udara. Kecepatan terbang Long Hao Shen sangat cepat, dan hampir seketika, ia mencapai ketinggian lebih dari 100 meter. Kemudian, mengambil jeda sebentar, dia menunggu teman-temannya menyusul. Sementara itu, pancaran dari kekuatan sucinya terus meningkat intensitasnya, menghancurkan sebagian besar racun di sekitarnya. Sangat cepat, semua orang berkumpul di sisinya, naik dengan kecepatan tinggi. Pada saat ini, Long Hao Shen menyadari bahwa ketika menyebarkan indranya, persepsinya tentang lingkungan telah menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Seperti yang diharapkan, kabut beracun di rawa kesuraman ini sangat tebal. Bahkan setelah naik di atas 500 meter dari tanah, mereka masih belum meninggalkan jangkauan racun, dengan warna hijau tua masih ada sejauh mata memandang. Jika bukan karena iluminasi dari kekuatan suci Long Hao Shen, garis pandang mereka akan gelap gulita. Hati-hati semuanya. Long Hao Shen memberikan teriakan tiba-tiba, sebelum segera mengeluarkan sinar oranye dari tangan kirinya. Semua orang harus melihat adalah hamparan luas percikan cahaya oranye dari tangan Long Hao Shen, menyelimuti seluruh kelompok, sebelum lingkungan mereka berubah menjadi dunia oranye. Apa ini? Teknik dinding perisai yang digunakan oleh ksatria penjaga. Ini tidak bisa. Semua orang dipenuhi dengan rasa ingin tahu dan kaget. Benar? Apa yang baru saja digunakan Long Hao Shen adalah teknik dinding perisai yang digunakan oleh ksatria penjaga. Untuk tidak mengatakan apa-apa tentang rekan-rekannya, bahkan pria itu sendiri tidak mengharapkan kekuatan dinding perisai mencapai tingkat seperti itu. Biasanya, dinding perisai ksatria penjaga akan membentuk pertahanan hanya dalam satu arah, melindungi seluruh tubuh, tetapi area itu tidak akan melebihi 10 meter persegi, menjadikannya keterampilan bertahan satu arah yang kuat. Pada saat dinding perisai Long Hao Shen, pikirannya hanya membentuk pertahanan di atas mereka. Tetapi siapa yang menyangka bahwa setelah energi spiritualnya disuntikkan ke dalam Divine Snail Shield of Sun and Moon, ia tiba-tiba mengeluarkan cahaya oranye. Long Hao Shen merasa seolah-olah indranya melekat pada perisai itu, sebelum perisai siput surgawi matahari dan bulan meluas dengan sendirinya. Diameter aslinya 1 meter secara tak terduga mencapai panjang besar 10 meter, sebelum berubah menjadi bentuk cangkang cahaya oranye besar yang menyelimuti semua orang. Jauh di lubuk hati, Long Hao Shen merasa bahwa siput surgawi matahari dan bulan melepaskan aura yang mirip dengan matahari, membuat fluktuasi lembut energi spiritual yang dikeluarkannya sulit untuk dijelaskan. Ini memberinya perasaan misterius yang meyakinkan. Pop, 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 serangkaian ketukan terdengar, tetapi di dalam dinding perisai, tidak ada perubahan yang terlihat. Bahkan penggunanya Long Hao Shen tidak merasakan dampak apapun. Lebih mengejutkan lagi, Divine Snail Shield of Sun and Moon berwarna oranye tiba-tiba menjadi transparan,
seperti kristal es oranye, membuat mereka bisa melihat menembus cangkangnya. Dengan bantuan Divine Snail Shield of Sun and Moon, Long Haoshen melihat bahwa kabut beracun di sekitarnya terus menyebar oleh kekuatan sucinya dengan kecepatan yang semakin cepat. Bahaya yang tiba-tiba dirasakan oleh instingnya adalah sekelompok bersayap sepanjang 10 cm. Serangga. Serangga terbang ini memiliki penampilan yang sangat garang, kepala besar. Setengah dari kepala mereka terdiri dari mulut besar dan gigi garang di atasnya. Di punggung mereka terdapat sayap, yang terus mengeluarkan kabut hijau beracun, saat mereka berusaha untuk menembus pertahanan Divine Snail Shield of Sun and Moon. Secara individual serangga terbang ini tidak lebih dari lelucon untuk kelompok Long Haoshen, karena ini tampaknya paling banyak binatang ajaib dari peringkat kedua atau ketiga. Namun terlepas dari ukurannya, jumlah mereka benar-benar menakutkan. Seluruh bagian luar tembok perisai benar-benar dipenuhi serangga ini. Bahkan jika serangan mereka ditolak satu demi satu oleh Divine Snail Shield of Sun and Moon, jumlah mereka cukup untuk membuat kabut beracun eksternal dihapuskan. Ini adalah sekelompok setidaknya 1 miliar serangga terbang racun. Kelompok Long Haoshen kemudian mengerti spesies apa yang paling menakutkan di rawa kesuraman ini. Ketika angka mencapai ambang tertentu, itu pasti akan menghasilkan perbedaan kualitatif. Untuk tidak mengatakan apa-apa tentang kelompok Long Haoshen, bahkan jika iblis ular setan Dewa Andromalius ada di sini, satu-satunya jalan keluar yang mungkin adalah melarikan diri kembali ke tanah. Dalam situasi ini, Divine Snail Shield of Sun and Moon menunjukkan ketangguhan yang luar biasa. Dalam dirinya sendiri, itu tidak memiliki kemampuan ofensif yang dapat membahayakan musuh, tetapi mampu memantulkan lalat, dan menyebarkan fluktuasi cahaya lembut. Setiap kali fluktuasi ini menyebar, sejumlah besar semut terbang ini akan tertembak kembali, dan tidak satupun dari mereka yang bisa menggigit bagian utamanya. Pada saat yang sama, Long Haoshen menemukan bahwa energi spiritual yang dikonsumsi oleh tembok perisai sebaliknya sangat kecil. Bahkan ketika perisai siput surgawi matahari dan bulan menutupi area yang begitu luas, konsumsi energi spiritual Long Haoshen hanya 5%. Mengingat total energi spiritualnya sedikit lebih dari 14.000 unit, konsumsi kecil ini hampir tidak berarti apa-apa. Hanya perlu beberapa napas baginya untuk memulihkannya melalui 3 rongga spiritualnya. Terbang dengan kecepatan penuh untuk bergegas keluar dari sini. Bahkan jika kabut beracun itu bahkan lebih luas, itu masih ada akhirnya. Tidak masuk akal jika terbang keluar dari itu tidak mungkin. Di bawah perlindungan kecemerlangan oranye itu, kelompok Long Haoshen terbang lebih dari 1000 meter, sebelum akhirnya melihat cahaya lagi. Saat mereka bergegas keluar dari pengepungan ini, serangga terbang racun yang mengelilingi tembok perisai akhirnya menghilang. Namun, semua orang di dalam tembok perisai masih basah oleh keringat dingin. Jumlah serangga terbang benar-benar menakutkan. Jadi mereka sebenarnya adalah asal dari semua kabut beracun itu. Di lebih dari 1 kilometer kabut beracun, semua ruang ditempati oleh serangga terbang itu. Harus ada jutaan dan jutaan dari mereka untuk itu. Tanpa peralatan pertahanan omnidirectional yang luar biasa seperti Divine Snail Shield of Sun and Moon, bahkan jika pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9 melangkah di dalamnya, dia tidak akan menemui tujuan lain selain makanan untuk serangga terbang racun. Saat mereka berlari keluar, setelah mencapai akhir, perisai keong surgawi dari matahari dan bulan menjadi sangat gelap, terlihat dari korosi yang disebabkan oleh kabut racun. Seandainya mereka tetap berada dalam kabut beracun ini lebih lama lagi, Long Haoshen tidak akan berani memastikan bahwa perisai siput surgawi dari matahari dan bulan akan bertahan. Dan lebih jauh lagi, hal yang paling menakutkan adalah, di dalam racun, tidak ada keberadaan unsur lain yang bisa ditransfer. Pada tahap selanjutnya dari penerbangannya, Long Haoshen harus mengandalkan cadangan energi spiritualnya sendiri, tanpa cara untuk memulihkan energi spiritual. Itu sudah malam. Senja menyinari Divine Snail Shield of Sun and Moon, membuat kilau oranyenya lebih lembut, dan luar biasa. Long Haoshen menghentikan dinding perisai, mengambil napas ke arah matahari terbenam. Sejumlah besar esensi cahaya segera terbang ke arahnya, mengisi kembali konsumsi sebelumnya. Tepat pada saat ini,
Long Haoshen tiba-tiba merasakan ledakan panas dari Divine Snail Shield of Sun and Moon. Melihatnya, itu memiliki tampilan yang agak transparan. Dalam sekejap cahaya, perisai menghilang secara bertahap ke tangan kirinya, menyebabkan dia kehilangan kendali atasnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Long Haoshen tercengang. Apakah Divine Snail Shield of Sun and Moon tidak mampu menahan korosi sebelumnya? Mencoba beberapa kali, dia tidak dapat memanggil kembali perisai siput surgawi matahari dan bulan. Tampaknya dia masih jauh dari menemukan misteri di balik peralatan epik itu. Udara segar dan bersih mengisi mereka, semua orang mengambil napas tenang seperti Long Haoshen, membiarkan ketakutan yang tersisa masih mengisi mereka pergi. Lin Xin tertawa, "Bos, sekarang setelah kita menghancurkan pilar Dewa Iblis, tidak bisakah kita menyebut diri kita pahlawan aliansi kemanusiaan?" Melihat penampilannya yang bersemangat, Long Haoshen tidak bisa menahan tawa, tetapi tidak mengucapkan sepatah kata pun sebagai tanggapan. Di samping, Han Yu menjawab, "Kamu benar, tapi kami adalah pahlawan sejak awal. Begitu kita menjadi pemburu iblis, itu sudah terjadi. Demon Hunter adalah pekerjaan seumur hidup. Kewajiban ini dapat berakhir dalam 3 keadaan. Yang pertama adalah dengan keputusan aliansi, yang kedua adalah kasus bahwa kita tidak bisa terus berjuang. Tapi yang paling mungkin adalah dengan kematian di medan perang. Selama sisi iblis tidak punah, kita, pemburu iblis harus terus melawan mereka. Demi aliansi, kita tidak bisa peduli dengan hidup kita sendiri, dan demi kemanusiaan, kita harus rela mengorbankan hidup kita sendiri. Bagaimana kita tidak bisa menjadi pahlawan?" Lin Xin luar biasa menjadi diam. Kebanggaannya berhenti, tetapi itu masih tidak mengubah fakta bahwa di wajah setiap pemburu iblis dari pasukan ke-64 tampak senyuman terlepas dari diri mereka sendiri. Berjuang demi rakyat, demi kemanusiaan. Bagi mereka, ini wajar saja. Kami akan pergi. Memanfaatkan cahaya yang datang dari matahari terbenam, Long Haoshen menunjuk ke suatu arah, membawa rekan-rekannya ke sana dengan penerbangan. Kelompok yang terdiri dari 7 orang dan 4 penjaga suci berbentuk 11 pancaran cahaya, dan saat mereka terbang di ketinggian 2 km, cakrawala dengan cepat menghilang dari pandangan mereka. Pada saat mereka mengambil 16 misi pembantaian, Long Haoshen membuat pilihan ini mengingat perjalanan yang panjang, berencana menghabiskan setidaknya 1 tahun untuk menyelesaikan misi ini, tanpa harus menyelesaikan semuanya. Dan pada hari ini, beberapa bulan kemudian, mereka tidak hanya menyelesaikan semua misi, tetapi bahkan berhasil menghancurkan pilar Dewa Iblis, dan mendapatkan banyak harta dari perjalanan tersebut. Tentu saja, selama beberapa bulan ini, biaya yang mereka bayarkan juga tinggi. Setelah mondar-mandir beberapa kali antara hidup dan mati, Long Haoshen dan Cair nyaris mati di tangan iblis, dan hasil akhirnya adalah hilangnya ingatan Cair. Beberapa bulan terakhir ini terasa seperti bertahun-tahun bagi mereka, dan semua orang tampaknya telah menjadi dewasa dari pengalaman yang mereka miliki selama ini. Bukan tanpa alasan Long Haoshen memimpin kelompoknya ke utara. Dengan menuju ke arah ini untuk meninggalkan Provinsi Andro, mereka dapat menjauhkan diri dari kekuatan iblis utama. Itu karena Provinsi Iblis tengah berada di selatan. Jika Kaisar Dewa Iblis atau Dewa Iblis lainnya merasakan kematian Andromalius atau kehancuran pilar Dewa Iblisnya, mereka pasti akan mengirim pembangkit tenaga listrik dari selatan. Untuk alasan ini, meninggalkan dari selatan atau barat dapat menyebabkan pertemuan langsung dengan pembangkit tenaga listrik ini, di antaranya mungkin ada musuh yang sangat kuat. Hanya dengan menuju ke utara mereka bisa menjauh dari musuh-musuh ini. Sebelum memasuki rawa kesuraman, Long Haoshen berhati-hati dalam memilih jalan mundur mereka. Pertama mereka akan menuju utara, sebelum melanjutkan ke barat setelah mencapai daerah dingin di utara. Kali ini, tujuan retret mereka adalah jalur Gunung Eksorsis. Bukankah itu tepat di utara aliansi kuil? Jadi itu tidak bisa dianggap sebagai jalan memutar yang terlalu lama, namun jalan teraman. Tentu saja, mereka tidak bisa terus bepergian dengan penerbangan terlalu lama. Pertama, ia datang dengan konsumsi energi spiritual yang terlalu besar, dan kemudian iblis juga memiliki kemampuan pendeteksian. Tentu saja,
Saat ini mereka berada di bagian terdalam dari wilayah iblis, hampir di pantai timur benua. Pengawasan daerah ini jauh lebih longgar, dan khususnya, tidak ada yang mungkin memantau daerah di atas rawa kesuraman. Pergi dengan penerbangan dengan kecepatan penuh, rekan Long Hao Shen dari langkah ke-6 mulai mencapai batas mereka setelah setengah jam penerbangan. Untungnya, kali ini cukup bagi mereka untuk meninggalkan jangkauan rawa. Pada saat mereka turun, itu sudah larut malam, tapi Long Hao Shen tidak memberikan rekan-rekannya istirahat yang sangat lama. Hanya memberi mereka waktu untuk memulihkan energi spiritual, bahkan memanfaatkan beberapa pil yang disiapkan sebelumnya oleh Lin Xin. Kemudian semua orang segera mempercepat perjalanan mereka, melaju ke utara. Setelah mendarat kembali di tanah, Long Hao Shen memanggil kembali 4 penjaga suci, dan meminta semua orang menyamar kembali menjadi Moon Demons, melakukan perjalanan siang dan malam dengan kecepatan tinggi. Pertahanan di wilayah timur memang lemah. Han Yu memanggil mata iblisnya, dan menggunakan teknik pramuka dengan mata kebenaran untuk memindai jalan mereka, dan semua orang berusaha sekuat tenaga untuk menghindari daerah yang dihuni oleh iblis, dan seperti itu, perjalanan berjalan lancar. Mereka menuju utara selama sekitar 5 hari, dan seiring berjalannya waktu, suhu terus turun. Pasukan perburuan iblis kelas komandan ke-64 sudah dekat dengan ujung wilayah utara, dan kali ini Long Hao Shen berubah arah, dan mulai menuju ke barat. Pada perjalanan setengah bulan berikutnya, semuanya berjalan sangat lancar, bahkan jika mereka bertemu dengan 2 provinsi iblis yang relatif padat di jalan mereka. Untuk keberuntungan besar mereka tidak mengalami ketidaknyamanan, dan tidak menemukan pasukan iblis besar. Senja, semua orang duduk di depan api unggun, memanggang perbekalan. Long Hao Shen duduk di sana, mengerutkan alisnya, tampaknya disibukkan oleh beberapa pemikiran. Sima Xian terkekeh, "Bos, ada apa? Perjalanan kami kembali berjalan begitu lancar, apa yang bisa Anda khawatirkan?" Menurut peta, kita akan mencapai perbatasan antara wilayah manusia dan iblis kira-kira besok siang. Selama kita melewati perbatasan iblis, kita akan dapat mencapai tujuan kita, jalur Exorcist Mountain. Long Hao Shen menggelengkan kepalanya, dan menjawab, "Tidakkah kalian semua merasa itu cukup aneh? Dalam perjalanan kembali, kami tentu saja dengan sengaja mengambil jalan yang jauh dan berputar-putar, tetapi bukankah itu berjalan terlalu mulus? Populasi iblis sangat mencengangkan, tapi kami bahkan tidak bertemu dengan satu pun pasukan iblis. Ini benar-benar tidak normal. Bahkan, kami telah melewati banyak perbatasan provinsi dalam perjalanan kami. Dan saat kami semakin dekat, kami malah terus menemukan lebih banyak transportasi makanan. Meskipun iblis menempatkan pasukan besar di sini, bukankah jumlah jatah ini terlalu banyak?" Garis pemikiran Han Yu sebagai yang paling dekat dengan Long Hao Shen, dia segera bereaksi terhadap ucapannya, "Kapten, apakah Anda mengatakan bahwa iblis sangat mungkin merencanakan sesuatu dalam skala besar terhadap manusia?" Long Hao Shen mengangguk, "Ini sangat mungkin. Meskipun saya masih tidak tahu berapa banyak jatah yang mereka bawa ke sini, konsentrasi persediaan yang begitu tinggi jarang terlihat. Pasukan yang mereka pindahkan kali ini pasti sangat besar, dan bahkan mungkin melampaui yang kita temui pada saat percobaan pertama kita di tempat yang sama." Sima Xian mengungkapkan senyum marah, "Bukankah ini pertemuan yang ideal? Karena kita kebetulan bertemu dengan mereka, bagaimana kalau menyingkirkan beberapa iblis kecil? Omong-omong, misi perang pada akhirnya masih yang terbaik di luar sana. Dengan dukungan belakang kami yang melimpah, dan bantuan ramah di medan perang, kami bisa keluar semua di medan perang tanpa khawatir." Waktu bisa dikatakan telah berubah untuk pasukan perburuan iblis kelas komandan ke-64, dibandingkan dengan perjalanan pertama mereka di Exorcist Mountain Pass. Mereka sekarang jauh lebih kuat. Kata-kata Sima Xian membangkitkan semangat seluruh kelompok. Setelah mengalami kematian dan kehidupan yang berkelanjutan, cobaan besi dan darah, saat jatuh tempo, kekuatan mereka juga meningkat. Medan perang bukan hanya tempat terbaik untuk mengasah keterampilan dan pengalaman mereka, tetapi juga tempat di mana mereka akan mendapatkan banyak hadiah. Long Hao Shen memerintahkan, "Han Yu, mulai hari ini,
kamu akan mengaktifkan mata iblis dan mata kebenarannya. Dan jaga kewaspadaan kalian semua. Kami akan beristirahat di sini malam ini dan besok juga. Setelah berhari-hari melakukan perjalanan yang terburu-buru, semua orang pasti sangat lelah. Karena jalur gunung eksorsis mungkin bisa diserang oleh iblis, kita akan beristirahat di sini sampai kembali ke kondisi puncak kita. Saya rasa melintasi perbatasan tidak akan mudah. Memang, mereka tidak membuang waktu sejak meninggalkan rawa kesuraman. Meskipun semua orang masih memiliki energi yang tersisa, setelah melakukan perjalanan dengan kecepatan penuh setiap hari, kelompok itu pada akhirnya sangat lelah. Secara khusus, poin utamanya adalah mereka masih berada di wilayah iblis, dan karenanya harus selalu waspada, jadi semua orang agak lelah. Setelah mengambil perbekalan hangat, Long Hao Shen memberikan tampilan lembut ke Chai'er di dekatnya, merasa damai. Selama beberapa hari terakhir, sikap Chai'er terhadapnya menjadi jauh lebih baik. Setidaknya dia tidak tetap waspada seperti ketika dia baru saja kehilangan ingatannya. Dan secara bertahap, dia juga menjadi lebih akrab dengan yang lain. Apa yang membuat Long Hao Shen paling senang adalah bahwa pemahamannya atas kemampuannya secara bertahap kembali, kontrolnya sudah setidaknya kembali ke 80% dari tingkat aslinya. Perkembangannya tampaknya berlanjut dengan lancar. Long Hao Shen juga percaya bahwa bertemu orang tua dan kerabatnya akan sangat membantu memulihkan ingatannya kembali. Sejak pembaptisannya oleh Divine Snail of Sun and Moon, pikiran Long Hao Shen tampak jauh lebih stabil. Perasaan negatif yang telah dia kumpulkan selama bertahun-tahun disiplin diri akhirnya dibersihkan secara menyeluruh, hatinya yang murni sebagai Sion of Light benar-benar kembali. Hal ini tidak hanya membuat pemikirannya menjadi lebih teliti, dan kedewasaannya diperkuat, tetapi juga memengaruhi sikap, resolusi, dan ketenangannya. Chai'er tampaknya merasakan tatapan Long Hao Shen. Tepat setelah dia mengangkat kepalanya ke arahnya, mereka berdua saling memandang. Sudut mulut Chai'er terangkat sedikit, dia mengungkapkan senyum bergerak. Long Hao Shen tercengang, tiba-tiba menyadari bahwa kesulitan Chai'er saat ini tidak buruk juga. Meskipun dia kehilangan semua ingatannya, itu juga melepaskannya dari semua kenangan menyakitkan dari masa kecilnya. Hanya saja dia tidak tahu kapan dia bisa mendapatkan kembali keintiman masa lalunya dengannya. Betapa dia ingin memeluknya dalam pelukannya. Setelah beristirahat selama 1 malam dan 1 hari penuh, semua orang di pasukan perburuan iblis kelas komandan ke-64 merasa bersemangat. Sejak hari mereka tiba di wilayah iblis, selain dari periode waktu yang mereka habiskan di bagian tim di kota Jakku West, ini adalah pertama kalinya mereka bisa mendapatkan istirahat yang begitu damai. Hari akan segera berakhir, dan malam turun secara bertahap. Long Hao Shen memilih waktu ini untuk berangkat dengan rekan-rekannya lagi, menuju perbatasan. Dengan bantuan mata iblis yang berfungsi sebagai pengintai utama mereka, mereka maju dengan sangat hati-hati. Jauh di depan, kam iblis sudah dalam pandangan mereka. Pada saat semua orang cukup dekat untuk mengamati pemandangan dari atas, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Wajah masing-masing dari mereka langsung terlihat tidak enak dipandang. Dibandingkan dengan terakhir kali mereka melihatnya, kam iblis ini setidaknya memiliki cakupan 3 kali lebih besar. Faktanya, di antara iblis, hanya iblis berperingkat menengah dan tinggi yang dapat tinggal di kam, sedangkan yang berperingkat lebih rendah seperti setan berbilah ganda hanya dapat tinggal di hutan belantara. Kam-kam di dekat Exorcist Mountain pas awalnya tidak kecil sama sekali, tetapi dengan ukurannya yang melonjak 3 kali lipat, ukuran pasukan mereka seharusnya melebihi 1 juta orang. Faktanya, bahkan jika iblis membawa seluruh ras mereka ke senjata, pasukan yang mengumpulkan 1 juta dari mereka adalah pemandangan yang sangat menakutkan. Ini sudah merupakan angka yang tidak ada bandingannya. Dan di atas itu, yang paling mengejutkan bukanlah angka-angka ini. Yang paling mengejutkan mereka adalah ketika mengamati perkemahan dari jauh, mereka dapat dengan jelas melihat bahwa 8 pancaran warna berbeda memancar, samar-samar menerangi area perkemahan seperti sinar yang ditembakkan ke langit. Pilar Dewa Iblis. Ini sebenarnya 8 dari mereka, yang berarti bahwa 8 Dewa Iblis sedang berjaga-jaga. Dan lebih jauh lagi, cahaya yang menyebar dari mereka berdua sangat kuat,
memperjelas bahwa yang ini tidak biasa, milik Dewa Iblis Perkasa dari 10 besar. Hanya apa yang setan lakukan? Apakah mereka berencana untuk meluncurkan serangan skala penuh? Semua orang dalam kelompok Long Hao Shen memiliki pemikiran yang sama. Saat melihat kam-kam yang tampaknya tak berujung ini, Long Hao Shen merenung. Yang lain tetap diam, dan semua menunggu putusannya dengan tenang. Pasukan sejuta iblis, dengan 8 dewa iblis mengawasinya. Bisakah seseorang benar-benar menggambarkannya selain sombong?